20. Secara umum, dendrit dari neuron berfungsi untuk menerima informasi yang dapat memicu potensial aksi pada akson. Pertama-tama kita kenali dulu terkait bagian-bagian dari struktur saraf. Yang pertama di sini ada nukleus, kemudian ada soma atau badan selnya. Lalu di sini ada dendrit yang tadi ada di informasi soal. Kemudian ada bagian akson dan ada bagian sinaps. Kita lanjutkan. Secara umum, dendrit dari neuron berfungsi untuk menerima informasi yang dapat memicu potensial aksi pada akson. Tetapi, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa dendrit dari berbagai neuron di otak itu dapat menghantarkan rangsangan dalam bentuk potensial aksi. William dan Stuart pada tahun 2000 melakukan penelitian mengenai fenomena ini menggunakan neuron dari daerah talamokortikal yang ada di otak. Dalam penelitian tersebut, mereka menginjeksikan ion ke dalam badan sel, berarti ke dalam soma, struktur yang tadi, pada gambar A, dan mengukur amplitudo potensial aksi pada beberapa titik yang ada di dendrit, yang terlihat pada gambar B. Pada penelitian kedua, jadi di sini dia ada melakukan dua penelitian. Kalau yang pertama tadi yang menginjeksikan ion ke badan sel, kemudian diukur amplitudo potensial aksinya pada beberapa titik yang ada di dendrit. Kemudian pada penelitian kedua di sini neuronnya diletakkan dalam larutan yang menghambat aliran natrium melalui voltage gate channel atau TTX. Hasil pengukuran potensial aksi pada kondisi normal terlihat pada gambar C dan di bawah pengaruh TTX pada gambar D. Kita lanjut masuk ke pernyataan yang ada pada soal. Jadi ini gambaran dari penelitiannya. Yang penelitian pertama di sini pada gambar A dan B dia menginjeksikan ion. Sementara pada gambar C dan D ini penelitian kedua di mana dia memberikan penghambatan pada ion natrium yang melalui voltage gate channel atau TTX. Kita masuk ke pernyataannya. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya pergerakan potensial aksi dari soma ke arah dendrit. Di sini jawabannya benar. Karena kita amati pada bagian percobaan yang kedua, di sini bisa kita lihat kalau si soma itu akan selalu tereksitasi lebih dulu dibandingkan dengan pada bagian dendrit. Jadi dari sini kita asumsikan saja bahwa bagian soma itu akan mengalami potensial aksi lebih dulu dibandingkan dengan bagian dendrit. Bisa kita lihat dari grafik B, C, dan D, di situ rata-rata somanya selalu naik lebih dulu atau selalu tereksitasi lebih dulu. Selalu mengalami potensial aksi lebih dulu, baru diikuti oleh dendrit. Bisa dilihat di grafik C, somanya naik dulu, baru si dendrit mengikuti. Yang D juga somanya naik dulu, baru kemudian dendrit mengikuti. Pada grafik B juga demikian. Jadi di sini bisa kita asumsikan bahwa soma lebih dulu tereksitasi atau lebih dulu mengalami potensial aksi, kemudian diikuti dengan dendrit, sehingga pernyataan yang pertama itu benar. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Potensial aksi yang muncul di dendrit disebabkan oleh aliran ion selain natrium yang masuk ke dalam sel. Jadi secara umum di sini ion utama yang memulai potensial aksi itu adalah natrium. Walaupun nanti juga bisa dipengaruhi oleh keberadaan beberapa ion lain seperti kalium dan juga klor. Dan di sini pernyataannya salah karena umumnya potensial aksi itu terjadi pada akson dan nantinya akan diteruskan ke bagian lain. Jadi secara umum potensial aksi itu tidak muncul dari bagian dendrit, melainkan pada bagian akson. Dendrit itu fungsinya dalam menerima impuls atau informasi yang kemudian diteruskan ke bagian akson
dan aksonnya nanti akan tereksitasi menimbulkan suatu potensial aksi dan diteruskan melalui sinaps dan ditangkap oleh dendrit dari neuron lainnya. Dan dalam hal ini, utamanya akan disebabkan oleh adanya ion natrium, bukan ion-ion lainnya. Sehingga untuk pernyataan yang B ini, jawabannya salah. Kita lanjut ke pernyataan yang C. Hasil penelitian menunjukkan voltage gate channel penyebab potensial aksi sama-sama terdapat pada soma dan dendrit. Karena di sini berkaitan dengan voltage gate, berarti sudah masuk ke penelitian yang kedua, yang dimana peneliti tersebut menambahkan inhibitor atau penghambatan ion natrium yang melalui voltage gate channel atau TTX. Di sini kita bisa lihat grafik C ini merupakan kontrol atau bagian penelitian yang tidak diberikan perlakuan khusus, tidak diberikan apa-apa, yang kalau dalam hal ini berarti tidak diberikan penghambatan natrium. Jadi secara kondisi normal tanpa adanya penghambat natrium itu, soma akan tereksitasi segini, lalu dendrit juga akan tereksitasi berikutnya dengan ketinggian voltase itu kurang lebih segini. Dan kita lihat ketika masuk ke bagian variabel penelitian, yang dimana peneliti tersebut memberikan inhibitor natrium atau penghambat natrium yang melalui voltage gate channel TTX ini, kita bisa lihat di sini ada perubahan pada bagian soma dan juga dendrit. Yang paling mencolok itu adalah pada bagian dendritnya. Sebelumnya, dendrit pada kontrol atau tanpa adanya inhibitor natrium tadi, itu akan tereksitasi setinggi ini. Ya, kita bisa anggap aja ini tingginya 70 mV. Kalau di sini mungkin sekitar 20 mV. Sehingga di sini tampak adanya pengurangan dari level eksitasi dari dendritnya dengan adanya Na inhibitor tadi, sehingga bisa kita asumsikan bahwa pada bagian dendrit itu terdapat voltage gate channel atau terdapat natrium yang melalui voltage gate channel, sehingga ketika diberikan penghambat natrium potensial aksinya akan menurun. Selanjutnya pada bagian soma, di sini kalau secara ketinggian kekuatan dari eksitasinya kurang lebih sama. Tetapi sepertinya di sini tampak adanya hiperpolarisasi yang lebih pada grafik D dibandingkan pada grafik C. Hal ini mengindikasikan pada bagian soma itu terjadi inhibisi natrium khususnya pada bagian recovery, sehingga akan terjadi hiperpolarisasi pada grafik D yang diberikan Na inhibitor, sehingga pada saat repolarisasi atau pada saat kembalinya pengisian kembali natrium ke dalam selnya itu terhambat, sehingga dia akan mengalami hiperpolarisasi yang di sini juga bisa mengindikasikan adanya voltage gate channel pada bagian soma, sehingga ketika diberi Na inhibitor dia mengalami penurunan atau mengalami suatu hiperpolarisasi dan mengindikasikan adanya voltage gate channel. Jadi jawaban untuk pernyataan C di sini benar. Selanjutnya, jika sel tersebut menerima neurotransmitter ini semacam senyawa yang akan menghantarkan sinyal rangsangan, dan di sini akan menyebabkan terjadinya EPSP atau excitatory postsynaptic potential atau potensial aksi yang dapat diukur atau terukur sejak daerah dendrit sel di talamokortikal. Berarti di sini kita kembali lagi ke penelitian yang pertama, yang grafik A dan B, yang dimana di sini dinyatakan kalau sel tersebut menerima neurotransmitter yang bisa bikin eksitasi, potensial aksinya bisa diukur sejak area dendrit yang ada di talamokortikal. Dan di sini jawabannya benar. Kita bisa lihat aja pada grafik yang B. Ketika diberikan injeksi ion natrium atau ion-ion lainnya yang merupakan neurotransmitter, itu terjadi potensial aksi pada bagian dendrit yang bisa kita lihat pada grafik B ini. Setelah diinjeksikan, dia mengalami eksitasi atau potensial aksi pada stem dendrit atau dendrit pada bagian batang otak, kemudian pada bagian percabangannya, pada dendrit sekunder, semuanya tereksitasi, sehingga di sini pernyataan ini benar, yaitu sel yang menerima neurotransmitter tersebut
mengalami potensial aksi yang bisa diukur sejak pada daerah dendrit yang ada di sel talamokortikal. Jadi jawabannya benar.